Halo, selamat datang di channel saya. Welcome to my channel. Saya berharap semua pemirsa sehat dan walafiat dalam kasih Tuhan. Dan hari ini saya akan membahas beberapa hari, tapi teman-teman mungkin ada yang punya hati nurani dengan hati yang tulus bisa pencet tombol subscribe, like dan komen, dan juga bisa bagikan ke teman-teman untuk sebelum saya membagikan hal-hal ini. Jadi hari ini tuh saya akan membahas fakta-fakta yang tidak suka dari orang Papua itu sendiri. Apa saja itu? Check it out. Jadi kalau sebagai mungkin teman-teman dari non Papua yang baru datang ke Papua, lebih khususnya di Papua Barat dan Papua Jayapura, mohon maaf ribut. Itu satu hal yang paling penting sekali untuk saya sampaikan, itu orang Papua itu apa saja yang mereka tidak suka. Jadi satu itu jangan mengemis, beggar. Jadi orang Papua tuh say like this, we don't like beggar. People they can work but they have to say I want this and then asking for. Jadi satu hal itu jangan mengemis. Dan saya mempunyai satu cerita yang menarik juga pada tahun 2022 kemarin yang lalu. Itu juga salah satu orang mengemis di perjalanan. Jadi kalau di Jawa itu bisa mengemis. Tapi kalau semenjak Anda berangkat ke Papua, don't do this, pasti kamu akan dipukul atau ditabuk. Jadi orang Papua itu sekalipun dijuluki dengan sekalipun kekayaannya banyak, emasnya dan lain sebagainya, tetapi dijuluki dengan provinsi yang termiskin di Indonesia. Tapi satu hal kelebihannya tuh, mereka tidak suka untuk orang-orang mengemis. Jadi kalau seandainya teman-teman dari Jawa, dari Makassar, dari Sulawesi atau Medan, dari manapun entah berangkat ke Papua, jangan sekali-sekali untuk mencoba untuk mengemis. Pasti kamu akan dipukul sampai bisa mati loh. Jadi 2022 itu juga ada salah satu orang mengemis seperti badut begitu, sampai mahasiswa dan orang-orang kompak datang dan pukul orang itu. Jadi hati-hati. Jadi satu hal jangan mengemis ya, stop. Dan yang kedua, jangan marah-marah di jalanan. Marah-marah di jalanan atau baku pukul, pasti kamu akan dipukul. Serius, itu entah itu siapa pihaknya tidak dipandang, pasti kamu akan dipukul. Jadi artinya bukan di sini seram. Ya kita mungkin untuk membantu, mungkin seperti itu. Jadi hati-hati, don't do this because it's risk you can get it. I don't know. Risikonya kamu akan tanggung jawab sendiri. Jadi jangan marah-marah juga, jangan terlalu marah-marah kalau di hadapan orang Papua. Dan yang number 3 atau nomor 3 itu saat orang-orang Papua kita beli di toko atau di mungkin kios ya, di Papua bilang toko, atau ya seperti penjual, dapat penjual baju atau apapun tuh, kita mau beli itu tidak suka terlalu banyak tanya. Jadi jangan tanya kami terlalu banyak-banyak. Atau kami bilang mau beli tapi orangnya tidak datang, sudah 2 kali itu kita akan tinggalkan dan pergi. Jadi itu kalian harus tahu. Jadi jangan terlalu tanya banyak, dan juga kalau dipanggil langsung datang gitu. Itu yang hal yang ketiga. Dan yang keempat itu kalau kita orang-orang Papua saat makan itu jangan diganggu, terlalu ribut apa berisik ya, mungkin tensinya juga tinggi, jadi bisa dipukul juga dimanapun itu, apalagi di Papua gitu. Saat makan di ruang warung makan seperti itu, kalau masuk mungkin diam-diam saja. Kalau diganggu pasti akan dimarahi, dipukul atau diteriak gitu. Jadi don't do this.
uh, you should not do this if you can arrive to Papua. If you want to visit, maybe later or business making something in there, you have to consist and so be humbly and be silent. Jadi kalau yang satu hal yang paling disuka juga saat makan itu tidak boleh main HP. Itu kita tidak terlalu suka juga. Main HP begitu, merasa dikucilkan atau apa seperti itu. Jadi kami tidak terlalu suka juga orang yang terlalu main HP terus gitu. Jadi jangan juga kalau mempunyai teman Papua atau dimanapun, ya mungkin kalian bisa bicara atau apa, mungkin membahas topik-topik seperti itu. Dan satu hal ini merasa kami semua pelajar, mahasiswa maupun bahkan seluruh orang Papua berpikir dan trauma sekali itu nih, pertanyaan yang paling konyol sekali yang dilontarkan dari teman-teman Jawa atau teman-teman ya mungkin mohon maaf rambut lurus itu seperti ini, kamu orang Papua ya? Papua tuh di NTT. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Artinya begini, kami sebagai pelajar yang menekuni ilmu juga kami sangat keliru apakah orang ini terpelajar atau tidak. Apa fungsinya pegang HP? Ini salah satu kritikan juga untuk teman-teman kalian. Jadi jangan tanya hal-hal seperti itu. Ya Papua tuh di NTT ya. Papua tuh di mana ya? Dan kami sebagai kulit gelap, rambutnya keriting, begini juga kan selalu kayak macam kalau pertanyaannya kamu orang Papua, itu dari pertanyaan itu saja merasa diskriminasi. Kami sudah merasakan, sumpah. Menurut saya juga sempat dapat pertanyaan ini sudah beberapa kali, ya mungkin a lot of times or several times. Jadi tolong untuk hindari pertanyaan ini. Jadi sebenarnya teman-teman tuh harus sadar, dalam negara ini tuh ada orang-orang kulit hitam juga yang rambutnya keriting. Jadi tidak boleh melontarkan pertanyaan. Jadi mungkin bisa bertanya, mungkin asalnya dari mana, dari Indonesia Timur atau dari Papua. Itu kan bagus, tapi kakak dari Papua ya? Itu kan salah sekali. Dan juga mungkin banyak sekali kesalahan yang terjadi pace. Sebenarnya konteks pace itu untuk bukan anak-anak usia muda, bapak, mama atau yang sudah tua gitu. Jadi kami merasa mungkin banyak orang kita pikir orang Papua ya itu kan agak tidak sopan intonasinya, artikulasi dalam bahasanya seperti itu. Maka kami juga pikirkan ini salah satu diskriminasi gitu. Jadi mungkin mulai dari video ini tuh teman-teman bisa ubah pertanyaannya. Mungkin ada dari mana, jangan panggil pace juga. Kami semua bukan pace juga. Memang layak, tapi artinya tuh untuk bapak atau usia lebih dari tua dari kita itu baru bisa panggilnya pace, mace seperti itu. Itu untuk klarifikasi sedikit. Dan catatan khusus juga mungkin teman-teman atau orang-orang ya khususnya teman-teman kulit putih yang ada di negara ini, mungkin tolong untuk kami semenjak kami belanja di toko atau toko-toko yang ada di Indonesia atau yang ada di sini tuh selalu kami tuh dengan harga yang harga yang tinggi, sekalipun itu harganya 5.000 tapi ditambah 7.000, 8.000 itu salah satu hal yang salah. Apakah pertanyaannya kita ini memiliki freeport dan sebagainya, itu kan dikelola dari negara. Untuk apakah orang Papua itu punya uang dijulukinya seperti itu terus, tidak semuanya. Jadi teman-teman juga harus paham dan terkait dengan hal ini, dan mohon untuk jangan terulang ini lagi, karena sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada keadilan kalau seperti itu. Nomor yang ketiga, sila yang ketiga tuh. Jadi tolong untuk kalau semenjak kami beli juga kasih dengan harga pas-pasan, karena saya sampaikan di media ini ya terkait dengan hal-hal tadi. Itu yang terjadi di semenjak kita merantau. Kami anak-anak merantau sudah merasakan hal itu. Saya sendiri juga sudah banyak kali, lebih dari 10 sampai 20 kali.
Jadi sebenarnya barang-barang dagang itu harganya murah tetapi ditinggikan, mungkin seperti itu. Tapi tidak apa-apalah, kami kan beragama bertuhan juga toh, nanti Tuhan yang hakimi kalau memang itu benar. Jadi jangan untuk kami juga seperti itu, dan mungkin harga yang pas berarti kasih dengan harga yang pas supaya kami juga bisa mendapatkan kenyamanan gitu. Mungkin di Papua banyak sekali yang tidak boleh kamu lakukan tuh ada, tapi nanti saya akan bahas di part kedua juga. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang saya kelupaan berarti bisa komen di bawah dan follow Larry's Talk Show, dan selalu saya akan mengupdate video-video yang bisa memberikan kamu informasi terkait seperti ini. Terima kasih, see you, bye, peace.